Perkembangan kota Surabaya berawal ketika kedaulatan atas Surabaya diserahkan sepenuhnya kepada VOC melalui perjanjian antar Gubernur Jenderal Belanda Van Imhoff dengan Raja Pakubuwono II dari Mataram pada tanggal 11 November 1743. Sejak saat itulah Surabaya terus berkembang menjadi kota metropolitan seperti sekarang. Hal ini tampak dari banyaknya bangunan megah yang berdiri di kota Surabaya. Mungkin saat ini tidak banyak orang yang tahu bahwa beberapa bangunan yang ada memiliki nilai dan cerita sejarah. Sebut saja Gedung Balai Pemuda. Gedung yang terletak di Jalan Pemuda ini berarsitekturkan gaya Eropa dan dibangun oleh Witmas pada tahun 1905-1907. Gedung Balai Pemuda memiliki kubah yang bergaya gotik dan gavel kecil dengan sepasang jendela lengkung yang merupakan ciri bangunan Belanda. Sebelumnya Balai Pemuda bernama Gedung Simpang Club yang merupakan tempat perkumpulan dan pusat hiburan khusus orang-orang kulit putih, di mana orang-orang pribumi yang memiliki kulit berwarna dilarang masuk, karena pada saat itu masih ada perbedaan warna kulit. Hal tersebut terbukti dari prasasti yang sampai sekarang ada di halaman Balai Pemuda. Nah, ke sana itu ke Balai Pemuda itu yang itu menjadi satu tempat berkumpulnya orang-orang kulit putih, berdansa gitu kan. Kemudian main checkers, main apapun bentuk permainan kala itu ya, tidak ada biliar atau bowling, tepatnya di situ. Nah, kala itu tidak diperkenankan orang pribumi untuk datang dan masuk. Kawasan tertutup bagi pribumi dan hanya untuk orang-orang kulit putih gitu. Sehingga muncul agen dilarang masuk. Dan pada tahun 1945, arek-arek Surabaya berhasil menduduki Gedung Simpang yang kemudian digunakan sebagai markas PRI, Pemuda Republik Indonesia. Pada tanggal 12 Desember 1957, Gedung Simpang diserahkan pada Dewan Pemerintah Daerah Kodia Surabaya yang kemudian berganti nama menjadi Balai Pemuda. Gedung bagian barat Balai Pemuda pernah mengalami pemugaran, tapi tanpa adanya perubahan bentuk pada tahun 1979 sampai 1980. Meski taman yang dulu menghiasi halaman Balai Pemuda yang sekarang menjadi lahan parkir, sampai sekarang pun bentuk bangunannya masih terlihat seperti aslinya. Seiring perkembangannya, Gedung Balai Pemuda sekarang digunakan sebagai tempat pameran atau kegiatan seni lainnya dan sekaligus menjadi kantor UPTD. Bangunan bersejarah lain yang sampai sekarang masih berdiri kokoh yaitu Gedung Panti Asuhan Don Bosco. Panti asuhan ini dibangun pada tahun 1937. Bangunan ini mulai berpindah fungsi menjadi benteng perlindungan setelah diduduki oleh Belanda pada saat Perang Kemerdekaan. Pada saat itu, para penghuni asrama untuk sementara mengungsi. Setelah sekian lama, panti asuhan ini diduduki tentara Belanda dan kekuasaan atas Indonesia, khususnya Surabaya, diserahkan kepada pihak Jepang. Panti asuhan ini menjadi tempat perlindungan dan markas tentara Jepang. Pada saat diduduki oleh pihak Jepang, salah satu tangga pada jalan di panti asuhan ini pernah dibuat jalan menurun yang digunakan sebagai akses jalan kendaraan mereka. Gedung ini menjadi gudang senjata terbesar di Surabaya. Ada suplai-suplai gede-gede. Itu kereta, ada kapal terbang malam itu. Sorak. Di situ gedung Don Bosco itu dulu adalah gudang senjata milik Jepang. Anak-anak muda cuma yang menyerbu dan bisa merampas itu yang saya kuasai. Setelah diserbu dan direbut pada tanggal 1 Oktober 1945 oleh pejuang Indonesia, markas ini dijadikan geni pelajar di bawah pimpinan Hasanuddin Pasopati.
Setelah Indonesia merdeka, gedung Don Bosco sempat ditinggali oleh masyarakat setempat. Dan baru mulai tahun 1946, gedung Don Bosco diserahkan kembali kepada pihak Yayasan Don Bosco untuk dikelola menjadi panti asuhan yang menampung anak-anak. Baik anak-anak Belanda yang terpisah dengan orang tuanya yang telah kembali ke negara asal maupun anak-anak pribumi. Tangga yang pernah ditutup oleh Jepang dengan plester dibongkar menjadi seperti asalnya kembali. Hingga saat ini masih dapat dilihat bekas plester yang dibongkar berupa garis. Di bagian dalam gedung panti asuhan terdapat bangunan baru yang disesuaikan dengan keperluan pengembangan panti asuhan. Tetapi keaslian gedung panti asuhan Don Bosco masih terjaga sampai sekarang. Tidak jauh dari letak panti asuhan Don Bosco, ada gedung sekolah dasar Don Bosco yang memiliki cerita sejarah yang hampir sama. Gedung sekolah ini pernah menjadi markas dan tempat penyimpanan senjata milik tentara Jepang. Dan di depan SDK Don Bosco terdapat bunker yang sekarang sudah tertutup oleh semen. Seturut perkembangan sekolah, beberapa bangunan dan gedung baru dibangun di dalam kawasan sekolah. Tetapi gedung asli peninggalan bersejarah masih tetap dipertahankan sampai sekarang. Gedung Balai Pemuda, Panti Asuhan, dan SDK Don Bosco merupakan gedung bersejarah yang menjadi contoh cagar budaya kota Surabaya. Sungguh disayangkan apabila kita sebagai masyarakat Surabaya tidak mengetahui hal tersebut. Terlebih bangunan-bangunan tersebut masih terlihat oleh mata kita. Meski masih ada bangunan bersejarah yang terlihat oleh mata dan berdiri kokoh, masih banyak pula bangunan bersejarah lainnya yang kurang mendapat perhatian, bahkan tak lagi ada. Bangunan-bangunan kota yang sebenarnya memiliki nilai sejarah justru tersingkir oleh gemerlapnya pertokoan dan perkantoran di sepanjang jalan kota Surabaya. Satu persatu, bangunan-bangunan itu secara perlahan hancur. Rumah Sakit Mardi Santoso. Rumah sakit ini dibangun pada tahun 1912 oleh arsitek W. David. Arsitektur bangunan ini mempunyai ciri pada kubah bagian depan dan jendela-jendela pada atap gedung. Bangunan ini dulu merupakan panti asuhan khusus untuk anak putri. Gedung Mardi Santoso di sini sangat terkenal. Karena apa? Karena ini ada rumah sakit murah meriah. Mana orang melahirkan tidak usah ada ongkos. Sampai lahir bulan-bulan anaknya itu tetap bisa dibiayai oleh yayasan. Rumah Sakit Mardi Santoso menjadi saksi bisu sejarah saat terjadi perang kemerdekaan di kota Surabaya. Pada saat itulah rumah sakit ini menjadi tempat untuk para korban perang. Sekarang bangunan ini menjadi sebuah bangunan yang seakan tersingkir dan tersembunyi di balik perkembangan kota. Sekitar tahun 2000, beberapa bagian rumah sakit Mardi Santoso dirobohkan. Hingga saat ini belum pasti mengapa dan apa tujuan rumah sakit Mardi Santoso dirobohkan. Sekarang hanya terlihat bentuk gedung bagian depan yang masih berdiri, menunggu keputusan dan kelanjutan nasibnya. Bangunan yang memiliki nasib hampir sama dengan rumah sakit Mardi Santoso adalah penjara Kalisosok. Gagasan pembangunan penjara ini berasal dari Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Pembangunan penjara ini dibangun tanggal 1 September 1808. Namanya berasal dari nama jalan, yaitu Kalisosok atau Ware Street.
Orang Belanda menyebut penjara Kalisosok dengan sebutan Werfstreet Gevangenis atau penjara Jalan Werf. Pada permulaan berdirinya penjara ini, calon napi digiring ke kamar stempel yang dekat istal kuda, di mana tangan para calon napi akan distempel dengan besi panas. Batang besi panas yang ujungnya berbentuk bulat pipih bertulis huruf G, singkatan dari Gevangene, yang artinya napi. Dulunya di dalam bangunan ini terdapat kamar duka yang digunakan sebagai tempat perenungan bagi napi yang akan dihukum gantung keesokan harinya. Penjara Kalisosok seolah kehilangan sebutannya sebagai penjara paling menakutkan dan paling kejam. Pintu gerbang yang dibuat sangat kekar dari kayu jati pilihan sekarang tinggal puing-puing. Dan di dalamnya ditumbuhi tanaman liar tak terawat. Hanya menara pengawas dan beberapa dinding yang masih berdiri meski sudah berjamur. Bila kedua bangunan bersejarah tersebut hanya tinggal puing-puing, ada bangunan yang lebih tragis nasibnya. Bahkan cerita sejarahnya hampir tak lagi terdengar. Rumah Sakit Simpang. Rumah sakit yang kini telah menjadi sebuah plaza. Rumah Sakit Simpang atau Rumah Sakit CBZ dibangun sebelum tahun 1900. Rumah Sakit CBZ menjadi tulang punggung kesehatan pada masa tersebut. Dan banyak petugas, baik para dokter maupun perawat yang tinggal di kompleks rumah sakit. Selanjutnya, pemerintah kolonial Belanda menetapkan rumah sakit ini sebagai rumah sakit yang mengatasi masalah kesehatan di Surabaya. Dari tahun 1890, rumah sakit ini menjadi rumah sakit militer dan untuk warga kulit putih. Itu rumah sakit RSUP. Cuma Belanda namanya CBZ. Centrale Burger Ziekenhuis. CBZ. CBZ itu setelah kemerdekaan kita beri nama RSUP. Memang banyak pahlawan kita, sukarelawan kita yang mempertahankan kota Surabaya, Surabaya itu banyak yang masuk situ. Dimasukkan Ya, situ. karena tembak, tembak, ya harus mati, harus. Ada sih nggak nutupi, sudah taruh situ sudah mati ya. Di samping sebagai rumah sakit militer, rumah sakit Simpang ini berfungsi pula sebagai rumah sakit pendidikan untuk para mahasiswa kedokteran NIAS, Netherlands Indies Arts and School, yang didirikan pada tahun 1913. Dengan adanya sekolah tersebut, rumah sakit CBZ Simpang menjadi lebih maju dan berkembang dengan datangnya para ahli dan pendidik serta peneliti kesehatan. Pengajar tak lagi dari bangsa Belanda saja, tapi juga dari bangsa Indonesia. Salah satunya adalah Dr. Sutomo. Selanjutnya, rumah sakit ini digunakan sebagai rumah sakit umum pusat. Dari tahun 1952 hingga 1954, setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Republik Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1950, sebagian besar apa yang ada di Rumah Sakit Simpang pindah ke Rumah Sakit Dr. Sutomo di Jalan Dharma Wangsa dan diserahkan oleh Angkatan Laut Kerajaan Belanda kepada Angkatan Laut Indonesia Serikat. Setelah itu pada tahun 1987, Rumah Sakit Simpang dirobohkan. Sekarang yang terlihat adalah sebuah bangunan pertokoan yang megah. Ya, Surabaya Plaza. Satu lagi, bangunan bersejarah telah hilang. Seolah kalah dengan sebuah pola hidup modern yang tak lagi peduli dengan sebuah cerita sejarah. Pada saat ini, penghancuran bangunan bersejarah di Surabaya masih berlangsung
dan berubah menjadi wajah baru. Dengan perlahan-lahan tapi pasti, penghancuran cagar budaya akan mengubah ciri khas suatu kota. Sebuah cagar budaya menjaga identitas, kekhasan, kehormatan, dan ingatan. Untuk menyelamatkan warisan budaya ini, tahun 1992, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 5 tahun 1992. Kemudian pada tahun 1996 dan tahun 1998, pemerintah Surabaya memberikan tanggapan dengan menerbitkan surat keputusan wali kota yang membuat daftar 164 bangunan dan situs untuk dikonservasi. Meskipun demikian, seperti telah disinggung sebelumnya, penghancuran cagar budaya Surabaya masih tetap ada. Dari banyaknya bangunan bersejarah yang menjadi cagar budaya, saat ini hanya sebagian yang masih ada. Itu pun masih banyak yang tidak terawat. Ya, itulah hitam dan putih Surabaya. Bila dilihat dari apakah masih ada atau tidaknya bangunan yang mempunyai nilai sejarah. Tentunya kita berharap bangunan bersejarah yang masih ada hendaknya dilestarikan. Karena itu merupakan salah satu identitas Surabaya sebagai kota pahlawan. Oh, nasibmu bangunanku.